Tuhan Yesus sudah di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Juni 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua, ya. Khususnya di Yohanes 3 ayat yang pertama, ya, mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah, anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan berarti tahu suara Tuhan. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Berarti kita mengenal suaranya. Ya. Lewat firman Tuhan. Khususnya hari ini. Ya. Dan memang kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Jadi karena kita adalah anak Allah, maka dunia tidak mengenal kita. Coba kalau kita jadi anak dunia, otomatis dunia mengenal kita. Bersapa, merokok, berjudi, bergosip. Itu mereka saling mengenal itu. Ya, cerita di luar firman Tuhan. Karena mereka sama-sama dari dunia. Ya, tetapi kalau kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Ya, kalau dunia tidak mengenal kita, ya cukup Tuhan yang kenal kita. Ya, banggalah punya Tuhan Yesus. Ya. Saya tidak peduli dunia kenal saya. Cukup Tuhan kenal saya. Ya, ayatnya sudah ada. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Ya. Kita anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Ya. Kecuali kalau mereka anak Allah, baru mereka menyatu hati dengan kita lewat perasaan kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Ya. Sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. 2000 tahun yang lalu Yesus di Israel, Yerusalem, orang-orang dunia tidak mengenal dia, khususnya ahli-ahli Taurat itu, ya, yang suka mencoba Tuhan itu. Ya, banyak mujizat Tuhan adakan di sana, tapi mereka kurang percaya. Ini Mesias yang apakah yang ini atau yang bukan? Itu pemikiran duniawi mereka. Tetapi kalau orang-orang hidup di dalam Tuhan secara Roh Kudus, dia tahu bahwa ini adalah Tuhan kita, juru selamat kita yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada Bapa kepada kita. Ya. Jadi kalau kita dapat kasih karunia dari Tuhan, bersyukur. Saya mendapat karunia kesembuhan, saya bersyukur. Ya. Pemberian Tuhan. Ya. Sukanya Tuhan, makasih ke siapa. Tapi kita juga harus bayar mahal juga. Disuruh Tuhan baca Alkitab, mampu tidak kalau 2-3 jam, 5 jam, sejam. Cari uang kuat, baca Alkitab tidak kuat. Ya bagaimana? Ya Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Jadi luar biasa ayat firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita berasal dari kebenaran, hati kita dimenangkan oleh Tuhan. Dibela mati-matian. Ya, asal kita benar dulu. Kalau kita benar, otomatis Roh Kudus dia pembela kita.
Kalau kita salah, ya tidak ada pembelanya. Terus keluar. Ya, iblis tidak bisa apa-apa itu iblis. Ya, iblis tugasnya hanya kasih masuk kita ke neraka aja. Ya, suruh nipu sana supaya masuk neraka. Ya, yang ruginya manusianya. Iblis memang sudah tempatnya di neraka itu, sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Ya, kita sebagai manusia kita harus pikir. Ya, ada Tuhan Yesus. Ya, setiap hari ada Tuhan Yesus. Minta bantuan. Ada Roh Kudus. Ada firman Tuhan. Jadi baca Alkitab, pikiran dibuka, iman rohani kita dibuka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus bersyukur ya kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Di ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Jadi kita harus menuruti perintah Tuhan. Berarti kita diam di dalam Tuhan, menuruti firman-Nya, aturan Tuhan-Nya. Kita harus menuruti itu. Kalau kita sudah menuruti, berarti kita diam di dalam Allah. Ya, kalau kita sudah diam dalam Allah, mintalah apa saja Tuhan kasih. Kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, pengertian, Roh Kudus, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Tuhan pasti kasih karunia. Ya, sudah pasti itu. Ya, lahir baru dan lain sebagainya, bertobat, kurangi dosa, upah dosa adalah maut. Jadi kurangi dosa bukan tambah dosa. Ya, jadi kita harus mengerti sabda Tuhan itu, firman Tuhan. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya di Kamis tanggal 6 Juni 2004 ini. Firman Tuhan kasih ingat kita semua, khususnya saya juga. Ya. Di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ada roh, ya, roh Tuhan di hati kita. Ya, ada roh Allah. Ya, ada di hati kita. Ya, nafas buatan Tuhan. Ya, ada nafas, ada kehidupan. Kalau tidak ada nafas, matilah kita. Nafas berasal dari Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya, tubuh ini adalah bait Allah, bait terkudus. Beritakan firman Tuhan di mana-mana. Ya, jangan beritakan berita-berita gosip, berita-berita yang tidak berguna. Beritakanlah firman Tuhan. Saya setiap hari beritakan firman Tuhan di channel YouTube Gimana Tuhan, di Messenger, status WhatsApp, status Facebook. Bagi-bagi firman Tuhan di WhatsApp setiap anak Tuhan. Itu lakukan. Ya, selagi ada waktu dan kesempatan. Ya, ada waktu bekerja, ada waktu beritakan firman Tuhan, ada waktu baca Alkitab, ya, dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada itu. Ya, mau apa Bapak Saudara? Ingat Tuhan Yesus. Ya. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu hidup di dalam aku dan firman-Ku hidup di dalam kamu, mintalah apa saja kamu akan dikehendaki. Berarti kita harus berkenan kepada Tuhan dulu. Berkenan, ya. Jangan menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi. Manusia kamu pintar dibohongi, Tuhan tidak. Itu bedanya. Ya. Jadi kita hidup harus sungguh-sungguh. Ya, sakit disembuhkan. Ya, bagus. Yang tidak ada berkat menjadi berkat. Jangan ada bos dunia bekerja, bos dunia pergi tidak mau kerja. Tuhan melihat dari surga ke bumi itu. Ya, ada 6 hari bekerja, hari yang ke-7 gereja hari Minggu. Nah, itu Tuhan lihat juga itu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya sangat bersyukur, bersuka cita. Ya. Saya pergumulan saya berat baca Alkitab sampai tahun 2028. Itu Tuhan suruh itu.
bagaimana caranya harus baca. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Soal berkat itu gampang. Tuhan pasti sediain yang terbaik. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ya. Jadi firman Tuhan kita harus mengerti. Ya. Matius 4 ayat 4. Makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Ya. Jadi saya ingin lebih jelas lagi menutup ayat firman Tuhan di hari ini. Ya, Kamis tanggal 6 Juni 2004, khususnya di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.